introduce myself. My name is Fia Zahra Rahmadita, NPM 2341111. I am from Management Class 23C. Here I will present material about Marketing Information System. Okay, understanding Marketing Information System. Marketing Information System is a system used by organizations to collect, manage, analyze, and disseminate information related to marketing activities. The system helps companies make better discussion regarding marketing plans, sales strategies, products, promotion, and customer management. Yang dimana pengertian sistem informasi pemasaran itu yaitu sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Sistem ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik mengenai rencana pemasaran, strategi penjualan, promosi produk, dan manajemen pelanggan. Oke, selanjutnya ada komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran meningkatkan upaya pemasaran dan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menghubungkan berbagai kemampuan pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan pelaporan. Komponen sistem informasi pemasaran meliputi laporan internal, sistem pendukung data pemasaran, intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada laporan internal, yang dimana informasi yang dikumpulkan dalam perusahaan dimasukkan ke dalam laporan atau catatan internal. Data ini dapat memberi wawasan berharga, terutama tentang keterampilan, pencapaian, dan potensi kemajuan perusahaan. Yang kedua ada sistem pendukung data. Pemasaran sistem pendukung data terdiri dari banyak aplikasi software dan instrumen lain yang mungkin digunakan bisnis untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengevaluasi data. Yang ketiga ada intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran mengacu pada pengumpulan data atau informasi dari sumber pihak ketiga, seperti organisasi profesional atau majalah khusus. Komponen ini berisi informasi tentang lingkungan pemasaran eksternal. Yang keempat ada penelitian pemasaran atau riset. Riset dalam pemasaran terkadang bisa dilakukan dalam bentuk riset berbasis proyek yang dimaksud untuk menjawab pertanyaan pemasaran tertentu. Riset pemasaran sering menggunakan berbagai metode statistik, misalnya termasuk data internal dan eksternal. Okay, next, function marketing information system. Function of the marketing information system. Marketing information system have several functions that can be used by companies. The function of this system can indicate that the management of a company will be helped in marketing activities, either directly or indirectly. Number 1. Next, it's easier for companies to control business development. Number 2. Facilitates the entry of information when there are errors in the data. Number 3. Speed up the entry of information when there are errors in the data. Number 4. Facilitates time management in carrying out company activities, especially in terms of marketing. Number 5, reduce, yang dimana fungsi dari sistem informasi pemasaran itu mempunyai beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk dijalankan oleh perusahaan. Fungsi sistem ini dapat mengindikasikan manajemen dari sebuah perusahaan akan terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di sini ada memudahkan perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua ada memudahkan sistem
setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mempercepat masuknya informasi ketika ada kesalahan pada data. Yang keempat, ada mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Dan yang terakhir, ada mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan oleh pegawai perusahaan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu ada jenis sistem informasi pemasaran. Pada tahun 1966, Philip Coulter, seorang profesor di Northwestern University, pertama kali menggunakan istilah pusat saraf pemasaran untuk menggambarkan unit baru yang ada pada pemasaran. Coulter menyebutkan ada 3 jenis dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada marketing intelligence. Marketing intelligence ini merupakan suatu proses menganalisis informasi berupa kegiatan pada pasar seperti memahami pergerakan pada pasar, sikap dan perilaku pasar, serta mengakses perubahan pada lingkungan bisnis. Yang kedua ada internal marketing information, di mana proses ini menganalisis informasi yang diambil pada data internal atau data perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada marketing communication, yang dimana komunikasi pasar ini adalah proses kemungkinan perusahaan pada pasar. Contoh sederhananya yaitu memberi tahu pasar ekstensi dari produk perusahaan berupa media iklan, pemasaran langsung, branding, kegiatan pemasaran, presentasi sales, sponsor, media sosial, dan lain sebagainya. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.